Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, dan khususnya netizen yang telah mengirimkan pertanyaan, saya ucapkan jazakumullah aksanal jaza terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan. Kita akan bacakan ke pertanyaan selanjutnya. Kayaknya masih seputar iman ini dan Islam. Apa benar Islam itu, Ustadz, kadang naik turun atau bisa berkurang dan bertambah? Dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, iya. Itu dalam pemahaman kita umat Islam memang ada golongan yang menganggap iman itu tidak berubah, tidak berini gitu. Kalau iman tidak bisa berubah, mungkin nggak ada orang yang tadinya Islam murtad, ternyata kan bisa artinya ada. Atau kalau orang itu beriman, nanti kita akan langsung bahas ke inti persoalannya, bahwa sebagaimana pandangan setiap ulama-ulama Ahlussunnah, mayoritas jumhur ulama menyepakati hadis Rasulullah tentang al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah dan kadang berkurang. Kapan bertambah? Ketika iman itu selalu dipupuk dengan amal soleh, selalu dipupuk dengan memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah, berbuat kebaikan. Nah, begitu sebaliknya. Jadi kalau iman itu meningkat, bertambah itu dengan ketaatan, dengan kepatuhan, maka iman berkurang itu dengan orang lalai mengerjakan perintah Allah, atau mungkin dengan berbuat maksiat, otomatis iman itu bahkan bisa hilang iman itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan al-imanu yazidu wa yanqus. Untuk diketahui, di Al-Quran sendiri ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu aminu, hai orang-orang beriman. Dipanggil orang beriman, masih diperintah oleh Allah untuk beriman lagi. Kenapa? Kalau iman itu tidak dipupuk, iman tidak dibina, iman tidak diusahakan untuk meningkat, maka tentu akan sebaliknya. Bahkan bisa iman itu lepas. Itu tidak begitu saja iman itu lepas, kecuali dia ada sebab musababnya, ada yang menyebabkan dia iman itu bisa hilang atau lepas, bahkan akhirnya akan berpindah keyakinan, bukan menjadi orang beriman kembali. Nah, ini sudah jelas bahwa sebagaimana penanya, apakah benar iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang? Benar. Sebagaimana sabda Rasul, al-imanu yazidu wa yanqus. Untuk diketahui para jamaah sekalian, di Al-Quran itu kan ada cerita, ciri-ciri orang bertakwa. Kemudian salah satunya adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib dan seterusnya. Dalam beberapa ayat di dalam surat Ali Imran itu, fa idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Nah, orang beriman yang senantiasa meningkatkan keimanannya, dia akan menaiki sampai pada derajat ketakwaan, dan bisa saja itu lalai suatu ketika mereka berbuat zalim atau berbuat dosa. Kalau mereka memang beriman, dia segera mengingat Allah dan memohon ampun kepada Allah. Jadi jalan keluarnya untuk mempertahankan iman begitu. Untuk meningkatkan keimanan semacam itu. Kalau tidak, maka iman itu akan fluktuatif. Nah, mungkin ada sebuah gambaran dalam hadis. Rasulullah mengatakan, tidaklah seseorang itu bermaksiat kepada Allah kecuali imannya itu telah hilang saat itu. Tidak seseorang itu minum minuman keras, berzina, kecuali pada saat melakukan imannya itu tidak ada. Nah, maka hadis-hadis ini memperjelas bahwa iman itu memang bisa bertambah dan bisa kurang. Bahkan iman bisa hilang. Karena itulah pesan di dalam surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi harus haqqa tuqatih wa la tamutun, jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Kita tadi sudah bicara korelasi Islam, iman, Islam dan iman, iman dan Islam tak terpisahkan, walaupun dalam satu sisi sudut pandang ketika dalam pelaksanaan seperti cerita orang Badui tadi, memang untuk orang yang baru mengenal dan mengaku diri itu perlu diperjelas bahwa baru Islam, iman belum tembus ke hatinya. Jadi untuk diketahui sekali lagi para khususnya penanya tentang iman itu bisa naik dan bisa turun, banyak ayat, banyak sunnah Rasul menjelaskan tentang hal ini. Misalnya Rasulullah mengatakan jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Salah satu
baharui keimanan itu supaya iman itu segar, supaya iman fresh istilahnya, tidak lapuk bahasanya, tidak mungkin monoton, maka dengan membanyak mengucapkan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Dan sebaik-baik ucapan ini kalimat thayyibah memang la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau orang beriman dia senantiasa menjaga sholat 5 waktu, insya Allah akan terjaga keimanan itu, akan selalu terpupuk, akan selalu meningkat iman seseorang itu. Contoh sederhana ini, kenapa seringkali seseorang yang orientasinya keduniaan dia sering lalai. Nah ini mengindikasikan bahwa orang yang tidak seimbang atau bahkan berat sebelah orientasi hidupnya antara akhirat dan dunia, maka lebih cenderung yang orientasi dunia itu dia akan turun imannya. Nah, sederhananya gitu. Bahkan bisa jadi dia akan menjadi budak dunia, bukan menjadi hamba Allah lagi, tapi menjadi budak dunia. Na'udzubillah min dzalik. Ini sebetulnya merupakan metafora bahwa iman itu memang bisa naik, bisa turun, fluktuatif. Iman tuh kalau ibarat ini ngomong neraca ekonomi, seperti mata uang kurs itu yang naik turun. Dan itu kalau dia tidak istiqomah, maka jelas Allah sendiri mengatakan untuk bisa surga itu harus beriman dan beramal soleh. Gitu. Jadi kuncinya untuk iman naik maka harus memupuk dengan la ilaha illallah, menguatkan keimanan, istiqomah dan beramal soleh. Innal ladzina amanu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Untuk diketahui para jamaah sekalian, jadi syarat orang masuk surga saja itu iman. Dan iman ini harus sekali lagi supaya naik terus nantiasa harus dengan keistiqomahan. Jangan sampai turun sampai pada derajat nanti malah melalaikan substansi keimanan itu sendiri. Beriman meyakini Allah, kemudian malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, dan itu semua untuk menjaga bagaimana iman ini selalu dalam posisi naik terus dan tidak berkurang. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin bisa kita jawab untuk penanya kedua. Akan kita lanjutkan menuju pertanyaan berikutnya setelah pesan-pesan berikut.